Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita sekarang masuk ke pelajaran fisika. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang elastisitas bahan. Ya, saya harap mudah-mudahan nanti pada saat saya menjelaskan, semuanya dapat memahami dengan baik. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan nanti ditanyakan. Kita bahas di kolom diskusi, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan elastisitas bahan, ada yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yaitu tentang massa jenis dan juga berat. Nah, apa itu massa jenis? Apa itu berat jenis? Massa jenis, ya. Massa jenis dan berat jenis itu adalah dua sifat dasar bahan padat yang banyak dihubungkan dengan sifat-sifat lainnya. Jadi massa jenis dan berat jenis itu merupakan sifat dasar yang dihubungkan dengan kepadatan suatu bahan. Ya, kepadatan suatu bahan. Oke. Yang pertama tuh massa jenis. Apa itu massa jenis? Massa jenis biasa disebut juga dengan rapat massa atau ya massa rapatan atau apalah massa rapatan atau rapatan massa, sama itu ya. Nah, jadi massa jenis didefinisikan sebagai massa zat per satuan volume. Perhatikan, massa zat per satuan volume. Jadi massa jenis ini dapat diberikan rumus Rho sama dengan M per V. Itu untuk rumus daripada massa jenis. Di mana M-nya itu adalah massa zat. Ya. M itu adalah massa zat dengan satuannya kilogram. Kemudian V itu adalah volume zat. Ya, volume dengan satuannya adalah meter pangkat 3. Jadi kalau misalnya dia dalam satuan liter, rubah dulu ke dalam meter pangkat 3. Kemudian, Rho itu adalah massa jenis zat, di mana satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Oke, baik. Jadi selain kilogram per meter pangkat 3, satuan massa jenis dapat juga menggunakan gram per meter pangkat 3. Tapi di mana 1 gram per meter 3 itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Jadi nanti kalau misalnya satuan yang diketahui adalah kilogram meter pangkat 3, bisa kita rubah. Kita ganti ke meter pangkat 3 dengan cara dibagi 1000. Oke. Tadi massa jenis. Sekarang berat jenis. Apa itu berat jenis? Berat jenis itu didefinisikan sebagai berat zat per satuan volume. Berat zat per satuan volume. Nah, jadi menurut persamaannya massa jenis. Tadi kan menurut persamaan massa jenis M sama dengan berat jenis dikali volume. Jadi dapat dihubungkan dengan massa jenis dengan berat jenis, itu berat jenis Bj sama dengan Rho dikali volume dikali G per volume. Atau berat jenis sama dengan karena volumenya habis, volume per volume bisa kita coret ya. Kita coret ya. Oke, volumenya habis tinggal Rho dengan G. Ya, di mana Rho itu adalah tadi massa jenisnya yang satuannya kilogram per meter pangkat 3, sementara V itulah volume zat yang satuannya meter pangkat 3. Kalau dia nanti dalam satuan liter harus dirubah terlebih dahulu. Kemudian G itulah percepatan gravitasi
yaitu dengan meter per sekon kuadrat. Satuannya biasanya kan 9,8 yang dipakai, tapi kalau dalam cara hitungan biasa digunakan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sedangkan BJ itu adalah berat jenis zat. Satuannya Newton per meter pangkat minus 3. Oke ya, kita masuk ke contoh soal. Untuk massa jenis dulu. Nah, perhatikan. Sebuah kawat besi panjangnya 10 meter. Panjangnya 10 meter. Diameternya 7 kali 10 pangkat minus 1 cm. Perhatikan sini, 7 kali 10 pangkat minus 1 cm. Ini kalau misalnya dirubah menjadi 0,7. Jika massa jenis besi yaitu 1900 kg per meter pangkat 3, maka tentukanlah yang A, massa kawatnya berapa. Yang B, berat jenis kawatnya berapa. Ya, kita bahas. Ya, yang pertama, tadi panjang kawatnya itu sama dengan 10 meter. Kita tulis dulu L sama dengan 10 meter. Kemudian diameternya D-nya sama dengan 1,4 cm. Kalau kita rubah dalam meter jadi 1,4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sedangkan R, jari-jarinya itu sama dengan setengah kali diameter, yaitu setengah kali diameternya 1,4 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi sama dengan 0,7 kali 10 pangkat negatif 2 atau sama dengan 7 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Oke. Kemudian rho-nya tadi 7.900 kg per meter pangkat 3. Itu sama dengan 79 kali 10 pangkat 2. Jadi kita rubah ya, dirubah jadi 79 kali 10 pangkat 2. Dan G, gravitasi bumi itu 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, oke. Jadi ditanya yang pertama berapa massa kawatnya. Yang kedua ditanya berapa berat jenisnya. Berat jenisnya. Nah, untuk massa kita masuk ke rumus massa jenis. Tadi kan massa jenis rho sama dengan M per V. Nah, sementara yang ditanya di soal itu adalah massanya. Massanya, maka kita rubah rumusnya menjadi massa M sama dengan rho kali V. Ya. Di mana V volume, ini volume siapa? Volume si kawat. Volume si kawat itu rumusnya VR kuadrat kali L. Panjang. Ya, ini rumus volumenya. VR kuadrat kali L. Maka kita cari dulu volumenya. 22 per 7 kali 7. Tadi R kan sudah dapat. 7 kali 10 pangkat minus 3. Dipangkatkan 2 atau dikuadratkan kali 10. Kemudian dapatlah volumenya 154 kali 10 pangkat minus 5 meter pangkat 3. Kemudian, maka kita masukkanlah ke rumus yang di atas tadi. M sama dengan rho dikali V. Ya kan? Nah, M sama dengan rho-nya 79 kali 10 pangkat 2 kg per meter pangkat 3 dikalikan sama volume yang sudah dapat tadi, yaitu 154 kali 10 pangkat minus 5. Kalikan berapa? Ya. 12.166 kali 10 pangkat minus 3 kilogram atau 12,166 kilogram. Itu untuk mencari massanya. Yang kedua, mencari berat jenisnya. Di mana satuan rumusnya tadi adalah rho dikali gravitasi bumi atau BJ sama dengan rho dikali G.
Nah, rho-nya tadi 79 kali 10 pangkat 2 kg per meter pangkat 3 dikalikan dengan gravitasi bumi, yaitu 10 meter per sekon pangkat 2. Jadinya adalah 79 kali 10 pangkat 3. Kalikan ya. Nah, coba dikerjakan ini. Sebuah benda panjangnya 100 cm dan diameternya 0,7 cm. Jika massa benda 12,166 kg, maka tentukan massa jenis. Yang A, massa jenis benda itu. Yang B, berat jenis benda itu. Rumusnya tadi ada kan? Coba ya, dikerjakan. Nanti dikumpul, fotokan, masukkan ke dalam classroom ya. Jangan lupa. Nah, setelah kita tahu bagaimana apa yang perbedaan antara atau apa yang dimaksud dengan massa jenis dan juga berat jenis, maka sekarang kita masuk ke elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya. Elastis. Seperti karet, ditarik balik lagi ke ukuran semula. Ya. Segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu hilang atau dibebaskan. Ya, kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar itu dibebaskan atau dihilangkan. Itu yang disebut dengan elastis. Nah, benda-benda yang elastik juga punya batas elastisitas. Ada batasannya. Sebagai contoh, sebuah tali karet diregangkan terus-menerus. Ya, dia diregangkan terus, ditarik, karetnya ditarik. Pada suatu saat tidak akan mampu lagi diregangkan, maka akan putus. Itulah yang disebut dengan batas elastisitas. Jadi setiap benda juga memiliki batas elastik namanya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa karet tersebut mempunyai batas elastisitas. Itu untuk elastisitas. Yang kedua, ada yang disebut dengan tegangan atau stres. Ya, bahasa Inggrisnya. Apa itu tegangan? Jika seutas kawat yang mempunyai luas penampang A mengalami gaya tarik sebesar F pada kedua ujungnya, maka kawat tersebut akan mengalami tegangan. Ya. Jadi ada hubungan antara luas penampang terhadap gaya tarik dari suatu benda. Dalam hal ini, tegangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan luas penampangnya. Jadi yang disebut dengan tegangan adalah pembagian antara gaya dengan luas penampang. Oke. Rumus dari stres adalah tau sama dengan F per A, di mana F adalah gaya luar yang satuannya adalah Newton. Sementara A itu adalah luas permukaan, ya, yang satuannya meter pangkat 2. Sementara tau adalah tegangan, yang satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Ada elastisitas, ya, ada tegangan, ada regangan, ada stres, ada strain. Ya, di dalam elastisitas ada dia tegangan, ada dia regangan. Tadi tegangan adalah hubungan antara pembagian antara gaya terhadap luas penampang. Sementara regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan dari keadaan semula. Perubahan relatif.
ukuran dari suatu benda yang mengalami tegangan dari keadaan semula. Itulah yang disebut dengan regangan atau strains. Rumus dari regangan atau strains itu adalah E sama dengan delta L per L0 atau panjang awal, di mana delta L itu adalah perubahan panjang dari suatu benda dengan satuannya meter pangkat 2. Sementara L0 itu adalah panjang awal dari suatu benda yang satuannya adalah meter pangkat 2. Dan E itu adalah regangan. Ya, dia tidak memiliki satuan. Karena habis, meter pangkat 2 per meter pangkat 2 habis. Ya. Nah, tadi ada stress, ada strain, dan yang ketiga ada modulus elastisitas, atau sering disebut dengan modulus Young. Apa itu modulus elastisitas? Perbandingan antara tegangan dengan regangan. Jadi modulus elastis itu adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Jadi rumusnya seperti saya sampaikan, modulus elastis juga disebut dengan modulus Young. Jadi rumusnya adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Jadi tau dibagi dengan E kecil. E besar itu merupakan modulus elastisitas. Jadi sama dengan F per A dibagi dengan delta L per L0. Maka didapatlah E sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Ya, di mana E tadi adalah E besar ya, modulus elastisitas. Kalau E kecil itu adalah regangan atau strain. Sedangkan tau itu adalah tegangan atau stress. Yang dimana satuan modulus elastisitas adalah Pascal atau Newton per meter pangkat 2. Oke ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal agar supaya lebih gampang pembahasan dari rumus-rumus tadi untuk elastisitas. Nah, perhatikan. Dalam suatu pengujian terhadap baja, diperoleh data bahwa ketika baja tersebut ditarik dengan gaya 4 kali 10 pangkat 4 Newton, mengalami pertambahan panjang sebesar 1,125 cm. Jika panjang awal baja sepanjang 50 meter dan luas penampangnya sebesar 8 cm pangkat 2, maka tentukanlah yang pertama tegangan baja tersebut, yang kedua regangannya, dan yang ketiga modulus elastisitas. Sekarang kita bahas. Tadi F-nya didapatlah gayanya yaitu sebesar 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Panjang awal dari baja tersebut adalah 50 meter. Dan luas penampangnya adalah 8 cm pangkat 2. Di mana delta L atau perubahan panjangnya sebesar 1,25 cm harus kita rubah terlebih dahulu ke meter menjadi 1,25 kali 10 pangkat minus 2. Ya, maaf ya. Oke. Jadi tau yang ditanya yang pertama adalah tau, tegangan, kemudian regangan E, kemudian modulus elastisitas.
eh, di mana tau sama dengan, untuk tegangan ya, F per A. Gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, perhatikan, gayanya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 Newton dibagi dengan 8 kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. 4 dibagi 8 menghasilkan 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat, atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 Pascal. Oke ya, itu untuk tegangan, berarti sudah dapat. Tegangannya sebesar 5 kali 10 pangkat 7 Pascal. Kemudian untuk mencari regangan E kecil sama dengan delta L atau perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Tadi perubahan panjangnya sebesar 1,25 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian panjang awalnya sebesar 50 meter. Dibagilah menghasilkan 2,5 kali 10 pangkat negatif 4. Itu untuk mencari regangan. Dapat. Tadi regangan nggak ada satuannya ya, karena meter dengan meter habis. Oke, meter bagi meter habis. Kemudian yang terakhir, modulus Young atau modulus elastis atau E besar. Itu rumusnya adalah tegangan dibagi dengan regangan atau E kecil. Di mana taunya kita tadi sudah dapat sebesar 5 kali 10 pangkat 7. Tuliskan. Kemudian E kecilnya regangannya sebesar 2,5 kali 10 pangkat negatif 4. Dapat ya. Kemudian kita bagikan menghasilkan 2 kali 10 pangkat 11 Pascal. Jadi sudah dapatlah jawabannya. Untuk tegangannya atau tau itu sebesar 5 kali 10 pangkat 7 Pascal. Untuk regangannya atau E kecil itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 4. Sedangkan untuk E besar atau modulus Young atau modulus elastis itu sebesar 2 kali 10 pangkat 11 Pascal. Mudah-mudahan jelas ya apa yang kita bahas ini. Oke, sekarang boleh kalian kerjakan ini. Ya, kerjakan nanti, fotokan, masukkan ke Google Classroom, akan saya periksa. Seutas kawat memiliki panjang 50 cm dan luas penampang 2 cm kuadrat. Sebuah gaya 50 Newton bekerja pada kawat tersebut, sehingga kawat bertambah panjang menjadi 50,8 cm. Hitunglah yang pertama tegangannya, tau, ya, taunya. Yang kedua regangan bajanya atau E kecil, dan yang ketiga modulus Young atau modulus elastisitas baja. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan. Nah, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusikan lagi di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.